Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Jangan lupa isi presensi hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini, kita masih belajar mengenai teks anekdot. Teks anekdot tersebut terdapat pada kompetensi dasar 4.6, yaitu mencipta kembali atau menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, dengan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, pantang menyerah, serta percaya diri. Adik-adik, walaupun kalian belajar dari rumah saja, tetapi jangan mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar dengan giat dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks anekdot? Ya, struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama ada abstraksi, lalu ada orientasi, lalu ada krisis, selanjutnya ada reaksi, dan yang terakhir ada koda. Lalu, apa saja kaidah kebahasaan teks anekdot? Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat langsung jika berbentuk dialog. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat tidak langsung. Setelah kalian memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, selanjutnya kalian akan belajar untuk menulis kembali sebuah teks anekdot. Untuk dapat menulis kembali sebuah teks anekdot, kalian harus belajar menuliskan teks anekdot yang kalian baca atau kalian dengar. Salah satu cara untuk menulis anekdot yaitu kalian dapat menulis ulang teks anekdot yang pernah kalian baca atau kalian dengar dengan pola penyajian dan juga gaya penceritaan yang berbeda. Akan tetapi, jangan lupa kalian harus tetap memerhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Teks anekdot dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk narasi, lalu yang kedua dalam bentuk dialog. Pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi yaitu teks anekdot yang disajikan dalam bentuk naskah cerita dengan berbentuk paragraf. Sedangkan teks anekdot dalam bentuk dialog yaitu pola penyajian teks anekdot dengan menggunakan bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca ×2 dan juga tanda baca pada kalimat langsung. Ketika kalian akan mengubah pola penyajian asal ke dalam pola penyajian yang berbeda, kalian harus memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdotnya. Selain itu,
Sebelum kalian menulis teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda, kalian juga harus memahami mengenai cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika akan mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah adanya perubahan kata ganti orang yang terdapat pada kutipan, seperti berikut. Juga harus memahami mengenai kaidah penulisan kalimat langsung dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk narasi, yaitu sebagai berikut. Untuk kaidah penulisan kalimat tidak langsung dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk narasi, perhatikan sebagai berikut. Sudah paham kan mengenai pola penyajian teks anekdot, cara mengubah kalimat langsung ke dalam kalimat tidak langsung, cara mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung, serta kaidah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Jika ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan pada kolom tanya jawab atau kolom komentar. Jika kalian sudah merasa paham, kalian baca kembali teks anekdot berjudul Turis Amerika dan Stadion Bung Karno yang sebelumnya telah Ibu bagikan. Setelah selesai membaca, kalian jawab salah satu pertanyaan Ibu, yaitu sebagai berikut. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar atau kolom tanya jawab dengan menuliskan nama lengkap dan juga nomor absen. Selanjutnya, dari pemaparan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, simpulan pembelajaran kita hari ini yaitu teks anekdot dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk narasi dan yang kedua dalam bentuk dialog. Teks anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi adalah teks anekdot yang di dalamnya memuat naskah cerita dalam bentuk paragraf. Sedangkan pola penyajian teks anekdot dalam bentuk dialog adalah penyajian teks anekdot dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik 2 dan juga tanda baca yang terdapat pada kalimat langsung. Sebelum mengubah pola penyajian sebuah teks anekdot, kalian harus memahami cara mengubah kalimat langsung ke dalam kalimat tidak langsung, cara mengubah kalimat tidak langsung ke dalam kalimat langsung, serta kaidah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk narasi.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya mengenai penyusunan kerangka teks anekdot. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.